Selamat malam, shalom, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Malam ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami. Saat yang indah ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Perlengkapi kami ya Tuhan, bentuk kami untuk kami menjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Baharui kami dan bentuk kami untuk lebih lagi mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Tawarik 4 ayat 9 dan 10. Tertulis demikian. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, "Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang ini mudah sekali kita mencari nama di internet untuk anak yang akan dilahirkan. Ada banyak website yang menyediakan daftar nama disertai dengan artinya. Nama-nama dari berbagai bahasa tersedia untuk dijadikan pilihan. Calon orang tua biasanya akan memilihkan nama yang mengandung arti baik, supaya anaknya mengalami yang baik sesuai dengan nama yang dimilikinya. Nama sebaiknya tidak terlalu panjang, saudara. Cukup maksimal 2 nama ditambah dengan nama keluarga. Baru-baru ini ada kejadian di mana pencatatan akte kelahiran seorang bayi yang baru lahir ditolak karena nama yang diberikan orang tuanya sangat panjang sekali, mencapai 3-4 baris bila dituliskan di akte. Orang tuanya tidak sadar bahwa memberi nama yang sangat panjang akan menjadi beban. Mungkin di sisi lain bisa mencetak rekor dunia, tapi selain itu tidak ada manfaatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yabes sejak lahir sudah memikul suatu beban berat dari namanya. Nama yang diberikan oleh ibunya mengandung arti kesakitan, kesedihan atau kesusahan. Setiap kali menyebut atau mengingat namanya sendiri, ia akan merasakan suatu perasaan duka terhadap dirinya. Bayangkan saudara kalau orang tua kita memberikan kita nama susah atau sakit. Setiap kali nama kita dipanggil, pasti kita akan merasa sedih. Yabes tidak mau membiarkan dirinya dicap sesuai dengan namanya. Ia tidak ingin mengalami kesakitan atau kesedihan dalam hidupnya. Itu sebabnya ia berdoa kepada Tuhan, meminta agar Tuhan memberkati kehidupannya dan mengubahkan citra yang dilekatkan ibunya pada dirinya. Karena doanya ini, saudara, ia mengalami pertolongan Tuhan. Hidupnya diberkati dan dimuliakan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita dapatkan dari kisah Yabes di sini adalah tentang doa yang mengubah keadaan. Seperti Yabes, mari kita miliki iman bahwa Tuhan sanggup mengubahkan situasi kehidupan kita. Datanglah pada Tuhan dalam doa. Berdoalah dengan tekun sampai sesuatu terjadi. Jangan menyerah dengan keadaan. Jangan biarkan situasi membuatmu dikalahkan. Bangkitlah saudara, dan jadilah pemenang dalam Tuhan. Doa hendaknya menjadi respon pertama kita terhadap setiap keadaan. Walaupun ada cap jelek orang lain terhadap diri kita, atau perkataan orang lain yang hendak menjatuhkan citra kita, percayalah saudara bahwa Tuhan dapat menolong dan mengubahkan keadaan kita. Kita tidak hidup dari kata orang, tapi kita hidup dari perkataan firman Tuhan. Mujizat terjadi setiap hari. Tuhan dapat melakukan segala perkara. Karena itu jangan berhenti mempercayai bahwa Tuhan sanggup mengubahkan keadaan hidup kita. Apapun keadaan saudara saat ini, saudara dapat berdoa,
dan meminta pertolongan Tuhan untuk menjadikan segala sesuatunya baik dan penuh berkat dalam kehidupan saudara. Doa kita pasti dijawab Tuhan, karena Tuhan adalah Bapa kita yang baik, yang selalu peduli, memelihara dan menolong kita. Dalam Markus 11 ayat 24 tertulis, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Haleluya! Sungguh luar biasa janji Tuhan. Ketika kita berdoa, maka Tuhan akan menjawab. Doa mengubahkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, saudara. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus karena firman-Mu memberikan janji yang pasti kepada kami, bahwa setiap doa kami Engkau jawab, dan setiap permohonan kami Tuhan dengar, dan Tuhan mau mengubahkan kehidupan kami menjadi indah, baik, penuh berkat Tuhan. Lewat kisah hidup Yabes, kami belajar bahwa kami tidak boleh menyerah terhadap keadaan, meskipun ada cap jelek dari orang lain terhadap diri kami, perkataan-perkataan yang merendahkan, mengutuk atau menjatuhkan citra hidup kami. Tapi kami percaya ya Tuhan, kami tidak hidup karena kata orang, kami tidak hidup karena cap orang lain terhadap kami, tapi kami hidup karena firman Tuhan. Engkau yang berkuasa dan yang berdaulat atas kami. Kami percaya setiap situasi yang kami alami dapat Tuhan ubahkan menjadi baik, indah, sesuai dengan rancangan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Berkati dan melindungi kami di sepanjang malam ini. Berikan kami tidur yang nyenyak ya Tuhan, dan istirahat yang baik sepanjang malam ini, sehingga besok pagi kembali kami bangun dengan kekuatan baru, tubuh yang disegarkan oleh Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, sembuhkan ya Tuhan, berikan kesehatan yang sempurna, kuatkan yang lemah, berikan semangat kepada yang berputus asa, lepaskan yang terikat dan terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dan berikan pertolongan-Mu bagi setiap mereka yang sedang dalam keadaan masalah dalam hidupnya. Kami percaya ada kemenangan di dalam Tuhan. Tuhan selalu menyediakan mujizat, pertolongan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang kudus, nama yang heran dan menyelamatkan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.